Halo Bu, jadi saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat. Jadi sebelum itu, em, perkenalkan nama saya Charles dengan NPM 2242124 kelas 1 SMMG. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang akan saya buat mengenai yang berjudul penggunaan internet pada masa pandemi bagi anak sekolah. Jadi, menurut KBBI, internet itu adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Jadi bisa disimpulkan bahwa internet ini merupakan salah satu cara untuk ataupun media untuk berkomunikasi dalam bentuk elektronik, yang tujuannya untuk memberikan suatu informasi. Jadi seperti yang kita tahu, di mana kegunaan internet ini sudah pasti kita ketahui. Salah satunya untuk memberikan informasi ataupun mendapatkan sebuah informasi. Jadi yang seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi seperti ini itu pasti banyak anak sekolah yang tidak dapat pergi ke sekolah untuk belajar. Jadi dengan cara belajarnya itu melalui sistem online, yaitu melakukan pembelajaran online. Jadi mereka ini menggunakan suatu aplikasi ataupun untuk alat komunikasi untuk melakukan pembelajaran online seperti WhatsApp ataupun media sosial yang digunakan untuk melakukan komunikasi pada saat memberikan tugas ataupun PR kepada anak sekolah, dan juga bisa melakukan pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi Zoom, yang dimana mereka guru dapat melakukan komunikasi daring dari jarak jauh atau video call agar dapat menjelaskan mengenai materi yang akan disampaikan. Jadi di sini itu dia itu ada, dalam internet pasti ada dampaknya. Dampak dari positif dan negatifnya. Dari dampak positifnya ini mungkin yaitu anak sekolah bisa mendapatkan pendidikan dari jarak jauh ketika masa pandemi. Karena seperti kita tahu, masa pandemi ini kita tidak dapat keluar dari rumah, yang sebelumnya kita tahu itu ada terjadi lockdown yang sekarang sudah mulai lebih membaik. Terus ada dampak buruknya. Nah, dampak buruknya ini bisa menjadi salah satu penyebab merusaknya suatu kebiasaan dari seorang anak-anak. Contohnya, ketika saat melakukan pembelajaran online, itu terkadang anak-anak itu tidak memfokuskan diri dalam mendengarkan pembelajaran online, karena mereka cenderung kebiasaan dalam melakukan bermain game ataupun nonton video dan lain sebagainya, sehingga tidak fokus dalam pembelajaran dan ketinggalan dalam pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pencegahan ini, yang seperti kita tahu dengan cara mengawasi anak sekolah ini dalam kegiatan pembelajaran online ataupun tugas-tugasnya dalam online. Karena yang seperti kita tahui, contoh pada saat ujian itu kemungkinan mereka dapat berbuat curang dalam menyontek, ataupun pada saat pembelajaran online mereka tidak fokus dalam belajar sehingga tidak dapat pendidikan. Oleh karena itu dapat melakukan pengawasan dari seorang orang tua untuk tetap fokus dalam pembelajaran tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa internet ini bisa menjadi dampak positif ataupun dampak negatif bagi kita, tergantung dari bagaimana kita menggunakannya. Apabila kita menggunakannya untuk untuk lebih baik, maka itu menjadi kegunaan bagi kita. Apabila kita menggunakannya tidak baik, maka itu menjadi penghambat kita dalam memajukan masa depan kita. Dan oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut, kita harus melakukan pencegahan. Itu saja mengenai ataupun penjelasan saya mengenai artikel saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.